Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah teman-teman. Jadi di video kali ini saya mau bikin reaction atas kedunguan dukun-dukun di Indonesia. Jadi Persatuan Dukun Indonesia atau bisa dikatakan Perdunu melaporkan pesulap merah atau Marcel Radival ke ranah polisi karena melecehkan kode etik dukun, terus membuat job sepi dan yang lain-lain. Di sini sangat lucu ya teman-teman. Jadi yang katanya mereka sakti, yang katanya mereka bisa ngirim santet, yang katanya mereka bisa ngirim teluh, terus bisa ngirim paku ke perut dan segala macamnya, ini justru melaporkan Marcel atau musuh mereka terhadap polisi. Kan aneh. Harusnya kalau mereka emang nggak suka, ya udah santet aja Marcel, kan beres. Fotonya dia di mana-mana, akses untuk ke dia juga ada semuanya. Kenapa nggak disantet aja? Kenapa nggak di sihir aja? Kan kalau emang mereka bisa, ya harusnya disihir lah. Ngapain lapor polisi? Kalau lapor polisi pun, ya kalau diurus sama polisi. Kalau nggak, sampai sekarang pun kabarnya masih belum diproses sama polisi. Kan aneh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bikin job sepi. Ini yang konyol. Jadi katanya mereka punya ajian penglaris lah, mereka punya ajian kembang kantil dan segala macam, fungsi untuk menarik pelanggan, fungsinya untuk menarik rezeki. Tapi buktinya apa? Mereka membuktikan kedunguannya mereka sendiri bahwasanya itu adalah hoax, itu adalah hal yang bodoh sekali yang mereka tunjukkan terhadap khalayak umum. Jadi sebenarnya yang percaya penglaris, penggadaan uang ini sebenarnya lebih bodoh daripada yang katanya dukun ini, gitu loh. Kata aneh sekali karena apa gitu loh. Mereka bilang sakti tapi ngelapor ke polisi. Mereka bilang bisa narik, bisa bikin penglaris, kaya 7 turunan, buktinya mereka sepi job, ya kan? Jadi Allah memang tampakkan kedunguannya mereka, Allah tampakkan kebodohannya mereka terhadap khalayak umum supaya masyarakat nih, terutama seorang muslim harus banyak berpikir. Nah, kita bisa mengolah sendiri bahwasanya dukun itu emang cuma ada dua, kalau nggak nipu ya cabul. Udah itu aja. Benar katanya Marcel, emang dari dulu dukun tuh kalau nggak nipu ya cabul. Beda dengan dukun anak, dukun dukun bayi atau dukun pijat. Nah, mereka emang emang dikatakan dukun itu karena profesi. Sebenarnya dukun itu adalah suatu arti atau ungkapan ditujukan terhadap orang lain yang memiliki kelebihan, yang memiliki suatu kelebihan. Nah, kelebihannya apa? Seperti itu tadi. Mungkin kalau misalkan pijet, terus habis itu dukun bayi ini masih masih bagus lah, masih bisa ditolerin karena mereka murni menggunakan kekuatannya mereka dalam artian kelebihannya itu untuk membantu orang lain dalam artian kelebihannya itu tidak mengandung unsur syirik. Beda dengan dukun-dukun yang nyantet orang lah, nyir orang lah, katanya kebal lah segala. Nah, nih kebal ini juga lucu nih. Di podcastnya Dr. Richard Lee, ada salah satu dukun muda nih, yang seolah-olah ilmu kebal tuh dalam syariat Islam. Yang seolah-olah sihir laduni putih ini diperbolehkan dalam Islam. Nah, sebenarnya itu semuanya haram dan nggak boleh dalam syariat Islam. Karena apa teman-teman? Kalau kebal itu ada, ya. Kalau kebal ini memang beneran ada, ilmu kebal ini beneran ada dalam syariat Islam, yang ditembak nggak tembus lah, disilet nggak bisa lah, ditusuk pakai jarum nggak bisa lah. Harusnya Rasulullah SAW dan para sahabat udah pakai dari zaman dulu. Karena yang paling berhak menggunakan ilmu tersebut, kalau dari segi syariat Islam ya emang Rasulullah SAW dan para sahabat. Tapi buktinya Rasulullah SAW dan para sahabat nggak ada yang pakai itu. Rasulullah SAW pahanya masih tertembus, ya kan? Beliau masih pelipis, masih terluka, ya kan, ngeluarin darah. Giginya, gerahamnya beliau masih pecah gitu loh. Terus apa yang mau kebal dari syariat Islam itu nggak ada. Hamzah radhiyallahu anhu, paman daripada Rasulullah SAW pun tertusuk dadanya oleh tombak gitu. Terus nih dah, ini paling-paling kalau emang ada ilmu goib, nah, dan itu ada bersinggungan dengan bangsa jin, seharusnya kita tahu semuanya Umar bin Khattab. Beliau kalau jalan di suatu tempat, ada jin yang melihat beliau, jin tersebut minggir nyari jalan yang lainnya. Kelas Umar loh nih, yang jin pun takut sama beliau dan jin pun nyari jalan yang lainnya pun meninggalnya gimana coba? Lagi sholat berjamaah, ada salah satu Yahudi
menyamar sebagai seorang muslim terus ditusuk perutnya beliau sampai robek. Bahkan dalam riwayat diceritakan ketika beliau minum air susu, susunya keluar dari celah-celah atau robekan daripada bekas tusukan itu. Artinya apa? Ilmu kebal ini nggak ada dalam syariat Islam. Yang pakai ilmu kebal ini cuma dari kalangan bangsa jin, pakai ilmu-ilmunya bangsa jin, seperti itu. Itu ilmu kebal ini nggak ada dalam syariat Islam. Bahkan banyak sekali, kalau semisal ilmu kebal ini ada, para sahabat daripada Rasulullah SAW itu udah kebal dari dulu. Kalau emang ilmu kebal itu ada buktinya, beliau-beliau yang dijamin masuk surga. Keluarga daripada Rasulullah SAW, para sahabat, ketemu langsung melihat jelas. Di hadapan Rasulullah SAW pun masih bisa terluka. Terus gimana dengan kita umat akhir zaman yang katanya fitnah ada di zaman kita semuanya, tapi bisa kebal lah, bisa gini lah, bisa apa? Kan aneh ya. Nggak ada nih. Ilmu yang awal nih, nggak ada pada syariat Islam. Ini jatuhnya seperti sihir. Dia menyihir dirinya sendiri dengan minta bantuan di kalangan bangsa jin. Nah, ini yang aneh ini. Padahal dalilnya jelas. Surat Al-Jin ayat 6. Wa innahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum raqa. Sesungguhnya ada di kalangan bangsa manusia, di kalangan laki-lakinya, meminta tolong atau meminta perlindungan di kalangan bangsa jin, fazaduhum raqa. Sesungguhnya sesat dan menyesatkan. Entah itu jin kafir, jin munafik ataupun jin muslim, itu sama aja nggak boleh. Pada dasarnya nggak boleh kita kerjasama dengan bangsa jin. Manusia dan jin alamnya beda. Ini kedungan mereka nih. Ini kita lihatnya video sebagai berikut nih. Kasih iPhone. Nah. iPhone apa nih? iPhone 13. Sebut. 13. iPhone 13 Pro Max. Kalau bisa tembus, kasih saya apa nih? Hah? Kalau saya bisa tembus, Bisa tembus gimana nih? kalau saya bisa masukin, nggak usah saya kasih apa-apa lah. Jangan ada kaitannya. Di belakang aja ntar sama saya. Nggak. Saya masukin, kalau nggak bisa masuk, iPhone 1. Dah, masukin. Ente kadang-kadang ente. Tar dulu, ini beda nih. Kalau nggak masuk, nggak apa-apa, nggak usah kasih saya apa-apa. Ambil Nggak. aboket baru. Dengar, ini beda lagi nih. Beda lagi. Beda lagi nih. Beda lagi. Kayak Beda gitu. lagi. Beda lagi lah intinya dah. Jadi nggak Sekarang saya nanya, dokter posisi kecantikan. Kira-kira dokter ngebedah orang bisa nggak? Ya, bisa atau nggak? Nah, bisa atau nggak? Kira-kira kalau dibedah orang bisa nggak? Apanya maksudnya? Dokter kan beda-beda, spesialisnya ini. Jadi dia belum mempelajari Belum mempelajari ini. untuk, Oh, belum untuk bisa. masalah Oke. jarum ini. Oke. Jadi jarum yang lain, jarum yang biasa bisa. Sebenarnya kan jarum pentol Jarum- dengan ini kan benar, beda lebih besarnya. tajaman ini. Lebih keras ini. Tajaman Tapi ini. kalau lebih tajam ini. Tajam ini, benar-benar. artinya gini. Artinya di dalam dunia. Tapi kan sama-sama jarum. Iya, dalam dunia perdukunan itu yang saya bilang tadi, masing-masing mempunyai bidang dan karakter. Oke. Itu. Bidangnya apa? Kalau dia bilang, kebal tembak pun ada spesifikasinya gitu. Ada kebal tembak gotri, ada tembak peluru tajam, apa karet. beda. Nah, beliau ini mempelajari jarum pentol ini aja. Oh, jarum Dan pentol. pistol, Dan- gotri. Dengan gotri gitu Jarum loh. pentol. Tapi kalau udah bicara masalah ini, Kalau jarum ini beda. dia belum pernah. Sekarang ini dah. Dia Nanti belum kapan, pernah. kapan kita bikin waktu? Hah? Saya mau ini. Udah jangan kapan-kapan, sekarang aja ini. Saya doain. Beda lagi tuh. Saya doain. Beda lagi tuh. Sekarang. Ente kadang-kadang. Udah, saya doain. iPhone 13. Udah, iPhone 13. Gimana? Udah, kan ini. Ketong misalnya kan. Ini udah. Tak mana itu? Ayo. Baca. Udah, cepet. Ayo. Ciunya lu jarum. Udah, tenang aja. Percuma kita laki-laki. Udah, tenang aja. Izin bentar ya. Izin. Izin dulu. Taruh, nggak apa-apa. Dia ngobrol dulu sama itu jarumnya. Dokter gini aja dah, tembak-tembakan aja yuk. Saya tembak dulu satu. Saya tembak saya? Enggak. Matilah saya. Enggak, tenang aja. Enggak mau saya. Kalau itu Kalau nyawa dia saya mahal. dengar dulu. Cari debus yang memakai jarum itu. Video. Oke, artinya nggak bisa. Bukan nggak bisa. Jadi Tapi nanti nunggu kun fayakun dari Allah. tunggu Fanya. Oke, saya hargain. Tuh, di sana ditunjukkan. Ini katanya kebal senjata tajam. Masa pakai apa? Jarum suntik aja nggak berani. Itu kan mikir dia kan. Mikir berapa kali dia masih diem iming-imingi iPhone 13 pun dia masih mikir gitu loh. Ada yang katanya kebal bacok tapi nggak kebal peluru. Ada yang kebal peluru tapi nggak kebal silet. Ada yang kebal silet tapi nggak kebal jarum. Ada yang kebal jarum tapi nggak kebal silet. Muter terus alasan mereka gitu loh. Itu sebenarnya pakai cairan, kalau nggak pakai trik gitu. Ini sekelas dokter yang belajar ilmu dari nol, dia kuliah dengan biaya yang sudah tidak terhitung pun secara sains itu tidak bisa membuktikan bahwasannya nggak ada manusia kebal gitu loh.
Nih dukun nih pendidikannya nggak jelas, tiba-tiba ngaku kebal, ngaku sakti, ini dari mana? Dan ini pun kan mikir dia kan, mau nusuk nggak, era apa dibalikin. Kedunguannya mereka dipertunjukkan secara umum. Kan? Masih ada yang percaya kalau misalnya dukun itu kebal, masih ada yang percaya dukun bisa menarik pelanggan atau penglaris, nggak ada, itu semuanya hoax. Dan yang percaya terhadap dukun, maka 40 hari 40 malam ibadahnya nggak terima, termasuk sholatnya. Seperti itu. Jadi kedunguan-kedunguan ini yang Allah tampakkan di khalayak umum supaya kita lebih berpikir lagi bahwasanya mana kalanya ada orang pintar untuk mengotak-ngatik retorika bahasanya dia, atau orang pintar dalam segi akidah dan tauhid. Jadi kita harus banyak-banyak belajar juga. Jadi jangan dikit-dikit ketika orang bilang demi Allah, demi Rasulullah, insya Allah ini dari syariat Islam. Enggak semuanya. Itu bisa jadi triknya mereka, itu bisa jadi alasannya mereka biar seolah-olah mereka membungkusnya ini dengan syariat Islam. Dan seolah-olah itu halal, itu boleh dalam syariat Islam. Nah, itu yang nggak boleh. Gitu. Ya, teman-teman harus selektif lagi untuk memilih-milih ilmu dan selektif lagi dalam memilih guru. Yang kayak gini-gini ini orang dua ini nggak usah jadiin guru. Ini sungguhnya orang-orang dungu, orang-orang bodoh yang emang menampakkan kebodohannya di khalayak umum. Itu aja mungkin video untuk reaksi kali ini. Kita lihat gimana prosesnya mereka lagi, gimana perjalanan mereka lagi. Semoga Allah tampakkan kedunguannya dan semoga